Tiga. Permisi. Tiga. Ya, silakan masuk. Permisi. Ya, silakan masuk. Ya, silakan. Tiga. Silakan aja duduk. Ya, Kak. Terima kasih. Silakan aja duduk. Ya, Kak. Terima kasih. Halo, selamat pagi Aca. Pagi, Kak. Oke, kebetulan ini sesi konseling pertama kita ya. Sebelumnya kita juga udah chattingan by WA, kita udah memperkenalkan diri satu sama lain. Mungkin aku pertegas lagi, di sini aku Satya sebagai konselor pada sesi konseling ini. Terus gimana nih kabarnya Aca? Untuk hari ini kayaknya kurang baik deh, Kak. Oh gitu ya. Mungkin ada kegiatan hari ini atau di rumah aja? Saya tadi habis dari rumah ke sini, habis itu nanti nggak ada kegiatan sih, Kak. Oke. Kenapa nih? Mungkin pikirannya lagi ada yang ganjel atau gimana gitu ya? Iya sih, Kak, ada sesuatu yang lagi saya pikirin. Ya, nggak apa-apa sih. Normalnya manusia pasti punya pikiran, punya beban. Mungkin banyak orang juga yang mengalami hal yang sama, apa yang kamu rasain sekarang. Dan itu normal dan wajar banget. Nah, di sesi konseling ini tempat kamu bercerita. Bebas kamu mau bercerita apapun. Kamu mau nyeritain, mungkin ada hal yang nggak bisa kamu bagi ke orang terdekat kamu, bahkan kamu nggak apa-apa cerita ke sini. Dan di sini pastinya bisa cerita kamu cuma aku yang tampung dan hanya aku dan kamu yang tahu di sini. Karena di sesi konseling, khususnya konseling ini, kita menjaga asas kerahasiaan. Kita sangat amat menjunjung tinggi asas kerahasiaan. Bisa dibilang asas kerahasiaan itu jadi SOP dari konseling. Bisa dipahami ya? Iya, Kak, saya paham. Oke. Nah, aku juga mau nawarin nih buat waktu konseling sepertinya kita akan berjalan sekitar 45 sampai 50 menit atau kamu mungkin ada durasi waktu tertentu yang ingin kamu berikan atau kamu setuju? Saya setuju. Baik, mungkin kita langsung mulai sesi konseling pertama ini ya. Iya, Kak. Udah Kak, unik ya? kalau misalnya nanti di tengah-tengah saya kayak udah kebingungan mau ngomong apa lagi, cerita apa lagi, padahal saya rasa tuh saya masih banyak yang harus saya ceritain, yang harus saya sampaikan. Itu gimana, Kak? Ya nggak apa-apa banget, nanti kita saling mengiringi, mungkin kita saling apa ya, kayak sama-sama lah untuk mencari solusinya, terus kita sama-sama saling ini agar konselingnya terkendali terus lancar. Nggak apa-apa, nanti kita saling melengkapi lah di sini. Oke, mungkin langsung aja ya masuk ke sesi konselingnya ini langsung. Apa nih yang kamu mau ceritain hari ini yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah konseling? Apa yang kamu cemasin mungkin, apa yang kamu rasain, apa yang membuat kamu ganjal, mungkin dari cerita-cerita yang awal-awal dulu yang bisa ngebuka cerita kamu ke depannya nanti. Bisa dimulai? Oke, jadi saya tuh lagi kepikiran banget soal SNBP kemarin, Kak. Saya nggak lolos, Kak, dua-duanya. Oh, kamu ya mungkin itu bisa jadi hal yang terberat ya yang kamu lalui mungkin. Iya, Kak, banget. Padahal saya tuh berharap banget saya bisa lolos ya SNBP atau SNBT itu gitu. Jadi kayak biar orang tua saya tuh nggak kepikiran lagi. Tapi nyatanya saya nggak bisa lolos di keduanya itu, Kak. Jadi kamu sepertinya sangat amat apa ya, kayak menaruh harapan besar ya di keduanya. Iya, Kak.
Iya kak banget, apalagi saya lihat teman-teman saya tuh ya kak udah pada lolos SNBP, lolos SNBT, terus ya itu tuh beneran membuat saya feel bad kak. Terus dari orang tua saya juga ya kurang supportnya, dan salah satu dari orang tua saya tuh malah ngebandingin sama anak temennya kak. Oh, jadi itu yang kamu rasain. Selain itu, nih setelah kamu apa namanya nerima hasil itu, selain yang kamu rasain tadi, ada hal lain nggak yang ngebikin kamu ya menjadi beban mungkin? Ya pastinya saya sedih, saya kecewa, campur aduk lah kak. Terus saya juga nangis pastinya, apalagi yang pas nggak keterima SNBT. Waduh kak, saya udah pikirannya kemana-mana tuh kak. Terus kayak saya ngerasa ya perjuangan saya selama ini tuh sia-sia aja gitu. Padahal saya udah seberusaha itu kak. Oke, ya pastinya perasaan sedih itu ya, terus kecewa, mungkin menjadi nyalahin diri sendiri, itu yang kamu rasain ya. Iya kak. Nah terus kan pas SNBT itu kan saya gagal ya kak ya. Ya saya makin drop kak. Padahal pas SNBT tuh kayak saya adalah harapan kecil buat lolos gitu. Terus ya di SNBT juga kan saya ngusahain kak. Saya juga ambil bimbel gitu kak. Oke, jadi setelah itu terjadi, kemudian Ya saya jadi ngerasa mungkin saya ini emang gak sepintar itu. Saya gak sepintar teman-teman saya yang lolos SNBT itu kak. Eh, ya saya ngerasa tertinggal jauh banget deh kak dari mereka. oke, jadi setelah itu semua muncul di diri kamu kalau ya seperti kayak penilaian diri, mungkin penilaian diri secara dini yang kamu rasain, ya itu ya apa ya, nggak apa-apa sih, tapi ya itu bukan hal yang bagus buat diri kamu sendiri. Iya kak, dan sekarang ya walaupun saya udah lolos di jalur mandiri ini, tapi rasanya tuh kayak tetap beda gitu loh kak. Masih ada hal yang belum bisa saya terima. Jadi kamu ngerasa beda ya di diri kamu. Kalau boleh tahu nih, bedanya itu beda seperti apa yang kamu mungkin kamu rasain? Iya kayak kurang bangga aja sih kak, dan saya tuh tetap ngerasa kalah. Apalagi ya kak, sempet ada yang bilang kayak kamu kok di jurusan itu ininya mandiri sih, jawabnya mandiri sih, padahal cuma jurusan itu. Kayak ngesepelein gitu gak sih kak? Iya sih, kamu mungkin gara-gara kata-kata itu kamu malah lebih nge-pressure diri kamu ya mungkin ya. Nah, kalau boleh tahu juga kalah dibanding apa sih kamu? Iya itu loh kak, teman-teman yang lolos jalur SNBP, SNBT. Oke, jadi kamu dari situ kamu ngebanding-bandingin diri kamu dari teman-teman kamu yang memang pencapaiannya mungkin lebih dulu dia atau mereka dibanding kamu ya. Iya kak, ya karena gimana ya kak, emang kayak gitu keadaannya kan kak. Ya, terus nih kan mungkin abis pengumuman kayak SNBP ataupun SNBT itu kan kayak masih ada senggang waktu nih dari dua hal itu ke tes mandiri mandiri kan di salah satu uni mungkin yang mungkin kamu nanti akan daftarkan gitu. Nah, mungkin ada hal lain yang ada niat lain mungkin ya kayak oh aku mau kerja aja lah atau aku mau kayak apa ya membuka bisnis atau mungkin malah kamu pengen ke luar negeri kan banyak nih sekarang anak-anak muda yang mungkin mereka beralih ke luar negeri dan mungkin mereka mendapatkan apa ya salah satu hal yang belum bisa diraih di sini di luar negeri tersebut. Iya kak, kayak saya tuh ada kepikiran dua kak. Yang satu ini saya kepingin gap year dulu kan kak. Nah terus yang satunya ini kayak saya sempat kepikiran buat ambil LPK ke Jepang kak. Karena waktu saya sekolah dulu ada alumni yang beberapa alumni lolos gitu kak LPK ke Jepang. Jadi kayak saya kepengen banget di situ sih, kepengen banget ikut
LPK ke Jepang gitu. Terus saya juga searching kayaknya oke deh di situ. Nah, ada niat nih kamu ngambil LPK Jepang itu. Nah, ada nggak usaha kamu mungkin kayak kamu les bahasa Jepang atau kamu udah kayak nyari-nyari webnya atau kamu malah bahkan udah nanya-nanya ke kakak kelas kamu itu mengenai apa aja yang harus disiapin, terus apa aja yang mungkin emang kamu beneran mau siap ke sana. Nah itu Kak, saya sempat ya Kak nyari-nyari tempat LPK gitu kan. Terus saya ya izin dulu lah Kak ke orang tua. Nah di situ Kak, orang tua saya tuh kayak nggak setuju banget Kak, karena ya katanya orang tua saya masih mampu nguliahin saya. Terus juga kayak pokoknya kata ayah saya harus kuliah saat itu juga Kak. Oh, jadi dari situ kamu jadi mengurungkan niat kamu untuk daftar-daftar LPK ke luar negeri itu ya? Iya Kak. Oke, ya orang tua kamu mungkin masih mau mengusahakan kamu ya. Mereka masih mau kamu lanjut pendidikan mungkin tanpa berhenti. Soalnya memang pendidikan itu sangat penting di era kita sekarang ini. Oke, jadi kita balik lagi ya, narik ke waktu sebelumnya. Nih, di tanggal pengumuman mungkin SNBP kan atau SNBT. Nah, kamu kan ngecek nih apa namanya kayak apa ya pengumumannya di saat itu. Ya seperti yang kamu tahu, kamu belum lolos di situ dan mungkin belum rezeki kamu ya memang ya. Apa yang kamu pikirkan pada saat itu juga, pada saat kamu ngelihat apa namanya hasilnya dan ya merah? Iya, saya jadi mikir kayak kok bisa ya saya gagal lagi? Apa saya kurang usaha ya kemarin? Tapi kan saya udah usaha banget Kak. Apa ya yang kurang dari saya? Dan akhirnya saya ngerasa oh berarti saya memang bodoh. Ya kalimat aku bodoh itu sangat-sangat apa ya bisa dibilang keras ya buat diri sendiri. Iya sih Kak, tapi kan emang gitu kan Kak. Oke, selain itu ada pikiran lain yang ada di dalam diri kamu? Iya, saya jadi mikir kalau saya tuh kalah sama teman-teman saya yang lain. Bisa ya aku izin mendeskripsikan ya secara garis besar dari apa yang udah kamu sampaikan tadi ke aku. Jadi di sini kamu sepertinya punya dua pikiran utama nih yang mungkin menjadi beban di diri kamu. Yang pertama itu ya tadi seperti apa yang kamu bilang kalau kamu apa ya menilai diri kamu itu bodoh. Lalu yang selanjutnya kamu ngerasa kalah sama orang lain, benar? Iya Kak, ya kurang lebih itu mungkin ada lagi ya Kak, kayak saya kepikiran orang tua saya tuh pasti kecewa banget ya karena saya nggak lulus SNBP, saya nggak lulus SNBT Kak. Oke, terus kalau misal pikiran itu muncul, perasaan kamu seperti apa? Yang pasti sedih sih Kak, minder juga, terus saya tuh kadang jadi malas ngapa-ngapain Kak. Mungkin dari yang malas ngapa-ngapain itu, terus bahkan bisa lebih dari itu ya. Iya bener banget Kak, kadang tuh kayak ada di fase aku nggak ngapa-ngapain pun tetap ngerasanya capek banget Kak. Dan mungkin bisa jadi ada selain perasaan sedih, bahkan ada perasaan lain ya, yang itu jadi penghambat kamu dan bisa jadi penurun semangat kamu sih dalam jalani aktivitas dan yang beda dari hari-hari biasanya sebelum kamu apa ya tahu informasi atau dari ya SNBP SNBT itu. Iya Kak, jujur aktivitas saya tuh jadi kayak terganggu gitu loh Kak. Kayak saya mau mandi jadi kepikiran, saya mau makan jadi kepikiran. Terus eh, sebelum pengumuman SNBP juga saya nonaktifin akun IG Kak. Karena ya pasti kan orang-orang nanti bikin story apa ya
hasil lolosan mereka itu kan Kak, terus itu pasti bikin saya jadi makin minder Kak. Oh, bahkan kamu sampai nonaktifin akun sosial media kamu ya? Iya. Karena kamu takut, karena kamu apa ya, ya bukan iri ya, tapi ya kamu nggak apa ya, kamu nggak siap untuk ngeliat mereka-mereka yang mungkin rezekinya sangat-sangat cepat dibanding kamu. Iya betul Kak. Oke, dari kita tadi udah ngobrol-ngobrol dan apa yang kamu rasain, mungkin kalau ditarik nih dari angka 0 sampai angka 10, seberapa tinggi rasa sedih kamu? Ya mungkin 8 sih Kak. 8 itu bisa dikategorikan tinggi ya. Iya Kak, emang tinggi sih Kak harusnya, karena kan saya ngerasa ke pressure banget Kak. Oke, ini aku mau ngajak kamu ya buat apa ya, kayak nyimpulin satu hal nih, dimana kadang perasaan yang kamu rasain, yang kamu sampein ke aku, kalau ya seperti yang contohnya kayak aku bodoh itu tuh merupakan perasaan yang kurang tepat. Apa ya, kamu sepertinya menyimpulkannya terlalu dini. Nah, menurut kamu, eh suatu kegagalan yang kamu alami itu kenapa bisa sampai akhirnya kamu ngerasa kalau kamu itu bodoh? Iya, kalau dipikir-pikir ya enggak juga sih Kak. Nah, itu bisa dikatakan kalau kamu itu terlalu menyimpulkan secara dini. Kamu menyimpulkan suatu hal dari satu atau mungkin dua kejadian secara cepat sekaligus. Oh iya juga ya. Oke, sekarang kita coba uji pikiran kamu ini ya. Menurut kamu nih, apa bukti yang memperkuat argumen kamu nih tentang perasaan kamu, tentang kesimpulan kamu yang kamu itu merasa bodoh? Ya karena itu tadi Kak, saya kan gagal 2 kali ya Kak. Saya nggak lolos SNBP, saya nggak lolos SNBT. Oke, dari pengalaman yang kamu alami sebelumnya ya. Nah, sebelum itu, pas terus apa yang kamu apa ya capai dari setelah kejadian tersebut? Ya akhirnya saya bisa masuk juga sih Kak di PTN walaupun lewat jalur mandiri UTBK. Terus ya nilai saya juga nggak jelek Kak. Nah, bagus. Kamu merasa kalau kamu itu berhasil ya. Kamu akhirnya kan mencapai apa yang kamu rencanain di awal, apa yang orang tua kamu inginkan. Walaupun mungkin kamu butuh usaha lebih, effort lebih lagi, nggak seperti yang teman-teman kamu apa ya dapetin. Tapi kamu akhirnya mencapai hal tersebut kan? Iya juga. Nah, kalau seseorang nggak mampu terus nggak sanggup, bisa nggak dia lolos mandiri kayak kamu? Kayaknya enggak Kak. Ini pikiran aku bodoh itu memang tidak akurat ya, benar nggak? Iya ya Kak, kayaknya aku emang selalu keras ya Kak sama diri aku sendiri. Oke, nah kira-kira nih kalau kamu rubah pikiran kamu dari yang tadi, bisa kamu rubah jadi pikiran seperti apa? Mungkin aku belum berhasil di jalur itu, tapi aku tetap punya kemampuan. Oke, bagus banget nih, Dan. Boleh dong diulangin sekali lagi mengenai pikiran kamu sekarang ini. Ya, aku belum berhasil di SNBP dan SNBT, tapi aku tetap bisa masuk PTN Kak. Jadi lebih ringan ya perasaan kamu sekarang dibanding tadi. Iya sih Kak, lebih ringan, nggak seses tadi. Oke, nah sekarang kalau diukur dari 0 sampai 10, gimana perasaan kamu dari yang tadi terus yang sekarang ini? Better sih Kak, mungkin 4 atau 5.
Wah, sangat apa ya, ada kemajuan ya sekarang, bagus. Oke, dari awal kita sesi konseling sampai sekarang, terus kamu nunjukin apa ya kemajuan dari diri kamu. Kayak tadi skalanya di 8, yaitu mungkin dikategorikan cukup tinggi ya, dan sekarang kamu sudah ada kemajuan di 4 atau 5, dan itu sangat-sangat bagus. Nah, dari pikiran-pikiran kamu nih yang udah kamu rasain tadi, yang udah kamu sampaikan, terus kita mencoba membalikan ya tadi. Sekarang gimana perasaan kamu? Apakah masih ada perasaan tertinggal, berbeda dari teman, terus kayak berbeda pencapaian dari teman kamu yang mungkin mereka ya seperti yang kamu bilang kalau mereka ya punya pencapaian yang lebih dulu dari kamu? Iya, sebenarnya lebih baik ya Kak. Tapi kayak masih ada rasa-rasa yang ya saya tertinggal gitu loh Kak. Kayak perasaannya tuh masih ada sedikit. Ya, ya wajar sih. Ini kan baru sesi konseling pertama ya kita. Terus, tapi dari diri kamu selama sesi konseling ini tadi, kamu udah menunjukkan cukup baik sekali perkembangan diri kamu, perkembangan pikiran kamu itu udah cukup baik kok, dan sangat-sangat baik. Mungkin apa ya, bisa dikatakan lebih baik dari sebelumnya. Iya Kak. Oke, nah dari yang kita udah apa ya simpulkan nih, apa atau aku yang nyimpulin nih ya, kalau ternyata dari kamu itu bukan karena gagalnya aja yang kamu dapetin dari hasil tersebut yang mungkin bikin kamu kayak tertekan, terbebani, yang bikin hari-hari kamu jadi berat, itu ternyata ada hal lain, yaitu pikiran kamu nih yang terlalu menyimpulkan secara dini apa yang kamu laluin tersebut. Iya Kak, ternyata tuh pikiran aku sendiri yang bikin aku tuh merasa berat. Kayak aku takut diomongin orang lain, aku takut tertinggal jauh sama teman-teman aku, ya bahkan aku sampai tutup akun sosmed Kak. Nah, oh iya, kalau boleh tahu nih, kan semenjak pengumuman SNBT atau SNBP itu, kamu tutup sosmed. Eh, di mana hari kamu yang benar-benar berani kayak akhirnya kamu membuka lagi sosmed? Nah itu Kak, setelah saya masuk jalur mandiri itu kan ospek, terus disuruh bikin 3 perkenalan di-upload di sosial media. Ya terpaksa saya membuka akun saya itu. Ya kira-kira sekitar 3 bulanan saya tutup akun. Oh, nah kan kamu udah buka akun nih, udah buka sosial media. Apa yang kamu rasain? Kayak yang tadinya kan kamu takut nih, terus kamu buka, seburuk itu nggak? Enggak sih Kak, ya kayak udah biasa aja. Oke, nah di sini kamu akhirnya kamu udah nemu ini pikiran realistis dari diri kamu, dan ternyata ya tidak seburuk itu, dan tidak apa ya, dari yang kamu rasain sebelumnya itu ternyata tidak serealistis itu, dan kamu sekarang sudah menemukan pikiran realistisnya. Itu sangat-sangat baik sih. Iya Kak, aku baru sadar juga. Nah, dari tadi terus kamu membuka sosmed dan ternyata tidak seburuk itu. Nah, bisa disimpulkan kan bahwa kalau kamu ngelihat mereka kayak mencapai apa ya rencananya lebih dulu, mendapat goalsnya lebih dulu, kamu melihatnya
ternyata tidak seburuk itu kalau kamu sudah mencapai juga, iya kan, benar? Iya sih kak, nggak seburuk itu. Sebenarnya Maaf ya kak. ya nggak apa-apa nih, Pegang aja dulu. Makasih kak. Oke, sepertinya kita udah di penghujung sesi konseling yang pertama ini ya. Kita udah di waktu sekitar mungkin sisa waktunya ada 5 menitan. Nah, jadi di sini aku bisa sedikit menyimpulkan. Tadi kamu udah baik, udah dari pikiran kamu yang tadinya irasional jadi rasional. Terus aku juga mau ngasih tugas kamu nih, dimana nanti kalau kamu di rumah atau kamu lagi aktivitas, terus kamu ngerasa kayak punya pikiran negatif, itu kamu catat aja, semuanya kamu catat aja, apapun itu ya. Kemudian kamu tantang diri kamu buat membuktikan bahwa pikiran kamu yang negatif itu memang nggak benar. Terus kemudian nanti kamu bisa sampaikan ke aku di sesi konseling berikutnya. Bisa ya? Bisa kak, saya akan coba. Oke, langsung aja ditutup sesi konseling ini. Terima kasih sudah hadir. Nanti kita jadwalkan lagi sesi konseling berikutnya. Lalu kamu menyampaikan hasil, kemudian kita juga menindaklanjuti apa yang akan kita ambil langkah berikutnya. Iya, saya juga mau ngucapin terima kasih banyak kak, karena kakak udah mau ngedengerin cerita saya yang aduh rumit, yang panjang ini. Saya ngucapin terima kasih banyak ya kak. Iya, sama-sama ya. Kamu juga hebat, kamu juga udah bagus banget. Kamu udah udah mau berkembang, pikiran kamu juga udah mau maju lagi daripada yang awalnya. Sekarang lebih lepas, lebih enak pikirannya. Kamu udah hebat. Terima kasih banyak ya kak. Saya mau izin pamit dulu kak. Oke, ya, makasih ya. Oke, silakan aja, hati-hati aja di Iya, jalan. terima kasih ya kak. Iya. Permisi. Ya kan, terima kasih. Halo Ca, selamat datang kembali. Iya kak, halo. Oke, kita di sesi konseling kedua ya, setelah sesi konseling pertama yang kemarin. Oke, di sesi konseling kedua ini saya mau menawarkan durasi konseling kita ya, mungkin berkisar selama 25-30 menit kemungkinan ya, karena tidak selama seperti sesi konseling pertama. Di mana sesi konseling kedua ini kita melihat bagaimana perkembangan kamu dari tugas-tugas kamu kemarin yang saya sudah berikan, dan kita mengevaluasi, kemudian kita jadwalkan lagi tugas-tugas buat kamu selanjutnya agar kamu bisa menyelesaikan masalah yang ada di diri. Setuju? Baik kak, saya setuju. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya jadi kayak lebih baik dari yang kemarin sih kak. Tapi ya sekali dua kali suka kepikiran. Oke, bagus. Kalau misal jauh lebih baik dari hari kemarin, itu udah sangat-sangat bagus, progres yang bagus buat diri kamu. Jadi kan kemarin aku sempet ngasih kayak tugas buat kamu ngecatat hal-hal negatif yang sempat terpikirkan oleh kamu. Nah, itu kamu sempat mencatat atau enggak? Iya kak, sempat saya tulisan, tuh saya kalah dari teman-teman. Lalu setelah kamu mencatat itu, apa hal yang kamu lakukan selanjutnya?
Iya, saya mikir aja sih Kak, emang jalur kita yang berbeda. Oke, bagus. Oke, sekarang aku mau tanya, pikiran-pikiran itu biasanya muncul waktu kamu lagi ngapain? Ya, saya lagi scrolling sosmed sih Kak, ngeliat kayak ya teman-teman ada di kampus impiannya, ada di jurusan impiannya. Oke, terus perasaan apa yang muncul setelah kamu lihat itu? Ya, saya jadi overthinking, terus kayak langsung mau berhenti scroll aja gitu Kak. Oke. Nah, kalau misal nih kamu terus-terusan overthinking, diam, nggak apa ya, nggak mau maju, tetap di situ-situ aja, itu memperburuk diri kamu atau malah jauh lebih baik? Iya, jadi memperburuk sih Kak. Nah, oke, kita cari alternatifnya ya di sini. Kira-kira kamu bisa ngapain? Ya, mungkin saya bisa mengurangi scrolling sosmed gitu Kak. Bagus, pikiran itu sangat realistis untuk kamu ngurangin bermain sosmed ya. Mungkin itu juga menjadi hal apa ya, biar kamu terhindar dari trigger-trigger ketika kamu ngeliat story teman-teman kamu. Itu udah bagus. Tapi Kak, kalau misalnya saya gak scrolling sosmed itu, saya kadang suka bingung mau ngapain Kak. Oke, kamu bisa loh beralih ke kegiatan-kegiatan lain yang jauh dari gadget, mungkin seperti kamu suka bermain musik apa, atau kamu mau belajar bernyanyi, atau membuat puisi, membaca novel, atau bahkan kamu membuat jurnal hari-hari kamu untuk mengisi waktu luang. Itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kamu lakukan sebenarnya selain bermain sosmed ya. Oh iya ya Kak, bikin jurnal gitu ya Kak? Iya. Boleh ya Kak, sama coba deh. Oke, atau enggak ini nih bermain alat musik kayak piano, biola, itu kan juga mungkin bisa membuat diri kita healing ya, membuat diri kita tenang gitu dengan instrumen-instrumen musik itu yang bagus, itu juga bisa. Oh iya, kebetulan ayah saya punya piano Kak. Nah, kamu bisa nih kayak les piano, terus nanti kalau misal kamu udah bagus, kamu bisa belajar di rumah sendiri, terus kamu belajar secara otodidak. Nah, itu juga kalau misal kamu lagi stres atau lagi bosen, nah kamu kan ngehindarin buat ngeliat apa kayak pencapaian orang lain di sosmed itu kan. Buat diri kamu nggak ke-trigger, nah itu juga bisa jadi alternatif. Oke Kak, nanti saya bakal coba deh Kak buat belajar piano itu. Oke, itu udah bagus. Oke, kalau kita tarik lagi, waktu kamu ingat kegagalan kamu yang kemarin, kamu masih mikir nggak kalau kamu itu bodoh, terus pikiran-pikiran negatif lainnya? Enggak sih Kak, enggak separah dulu. Tapi berarti masih ada ya? Iya, sedikit Kak. Ya, nggak apa-apa lah. Tapi apa yang membuat kamu malah tetap berpikir seperti itu? Ada fase-fase kamu berpikir seperti itu? Tetap berpikir seperti itu? Ada fase-fase kamu berpikir seperti itu? Apa yang dijawabnya? Ya. 3. Ya nggak tahu Kak, kadang-kadang suka kepikiran aja kayak gitu. Kepikiran ya, kenapa sih aku nggak lolos, nggak kayak teman-teman gitu Kak. Oke, nah itu balik lagi ya, kamu bisa nih memperdalam apa ya, kayak hal-hal lain atau aktivitas lain yang menyenangkan kamu, atau tadi nih kayak aku ngerekomendasiin buat kamu, tadi kan ayah kamu punya piano ya, nah kamu bisa ambil kesempatan itu buat memperdalam, bahkan kalau bisa kamu kayak ikut apa ya, mungkin kayak
lomba-lomba piano, mungkin kamu prestasi kamu dapat dari situ. Nah, nanti bisa jadi kamu setelah dapat prestasi itu, pikiran-pikiran negatif kamu itu jadi terlupakan, jadi tenggelam, dan diganti menjadi pikiran-pikiran yang realistis. Kalau kamu itu memang mampu, tapi beda jalan. Terus apa ya? Kayak kamu bisa lebih kayak ke membuka lembaran baru dan meninggalkan pikiran-pikiran irasional yang sempat terjadi dan kamu alami. Iya ya Kak, bener banget ya Kak. Tapi dulu tuh saya sempat kepikiran Kak mau ikut les piano gitu, cuman ya belum ada niatnya aja gitu. Tapi bener sih kata Kakak, saya mau coba deh itu. Nah, iya, memang harus dicoba ya, kalau saran dari aku. Karena ya itu tadi, kamu bisa nih, apa ya, dari aktivitas-aktivitas kamu yang positif itu, jadi pikiran-pikiran negatif kamu yang sebelumnya masih sering muncul itu mungkin bisa jadi hilang atau udah berganti dengan pikiran-pikiran yang lebih realistis. Iya Kak. Bertiga. Iya Kak. Bertiga. Oke, sepertinya waktu konselingnya sekitar 5 menit lagi mungkin ya, karena seperti kesepakatan kita di awal, kalau konseling kedua ini tidak tidak lebih lama dari sesi konseling pertama. Boleh aku rangkum ya, di sesi konseling ini dimana kamu udah mulai nemuin atau kamu udah mulai berpikir realistis, terus ngebuang pikiran-pikiran negatif, terus kamu udah mengenali trigger dan kamu udah ngerti gimana cara menghadapinya. Terus tugasnya buat sesi konseling berikutnya nanti, tugas kamu yang pertama, kamu nge-journaling nih kegiatan-kegiatan positif kamu, gimana perkembangannya, terus mengurangi menggunakan sosmed biar kamu nggak terlalu ke-trigger dengan hal-hal yang bisa membebani kamu. Nah, kamu siap coba? Iya Kak, siap. Saya akan coba apapun itu saran dari Kakak. Oke, saya tunggu perkembangan kamu di sesi konseling berikutnya ya. Oke Kak, saya mau ucapin banyak terima kasih sama Kakak. Kakak tuh udah baik banget mau ngedengerin cerita-cerita saya yang panjang banget ini sampai ya 2 kali pertemuan ini kan Kak. Terus saya juga terima kasih banget Kakak tuh udah mau ngebantu saya buat menemukan solusi gitu Kak. Jujur ya, kayaknya saya ini nyaman banget cerita sama Kakak karena saya tuh Kak bukan tipikal orang yang gampang buat cerita gitu, kayak ya apa-apa saya pendem aja gitu. Terus ya sama Kakak tuh saya jadi banyak ceritanya, saya jadi nggak takut gitu buat cerita, saya jadi nggak takut sama responnya, malah menurut saya respon Kakak tuh di luar ekspektasi saya, baik banget Kakak itu. Saya mau ngucapin banyak terima kasih ya Kak. Baik, dengan senang hati sekali, senang hati juga mendengarnya. Jadi saya berhasil di sini. Kemudian untuk komunikasi itu sudah merupakan bagian dari SOP dari setiap sesi konseling. Terima kasih juga. Mungkin kita cukupkan sesi konseling ini. Maaf jika kalau akunya mungkin banyak kurang, terus dalam menanggapinya juga kurang. Mungkin kita bisa lebih dekat lagi di sesi konseling berikutnya. Aku tunggu perkembangan kamu, dan semoga konseling ini menjadi awal kamu jauh lebih lagi dari kamu yang kemarin yang mungkin banyak pikiran. Kemudian kalau misalnya setelah sesi konseling ini berakhir, kamu juga lebih tenang, kamu juga lebih ceria lagi, kamu sudah membuang pikiran-pikiran negatif kamu.
Oke Kak, baik. Saya ucapkan terima kasih ya Kak. Saya juga abis ini mau lanjut Kak. Oke, terima kasih. Kita bertemu di sesi konseling yang ketiga ya. Oke, terima kasih ya Kak. Saya izin pamit dulu Kak. Sama-sama aja. Mari aja saya antar. Ya Kak. Saya permisi ya Kak. Ya, hati-hati di jalan. Baik, di sini saya akan sedikit mereview mengenai permasalahan yang dihadapi oleh konseli pada praktik konseling individual kemarin. Jadi pada permasalahan yang dihadapi oleh konseli saya, dia sempat memiliki pikiran irasional ketika dia mengalami suatu kejadian di mana waktu itu dia sedang beranjak dari SMA lalu menuju ke jenjang yang lebih tinggi lagi, di mana dia mendaftar perguruan tinggi. Nah, dia mendaftar di jalur SNBP dan SNBT, dan hasilnya si konseli ini tidak diterima atau belum lolos di jalur kedua tersebut. Setelah kejadian itu, si konseli ini merasa jika dirinya itu rendah, dirinya berbeda dari temannya, dirinya tidak lebih bagus dari teman-temannya, dirinya terlambat, dirinya gagal, dan dia sempat mengatakan jika dirinya itu bodoh. Pikiran-pikiran irasional itu bisa membebani dirinya, kemudian bisa mengubah kepribadiannya menjadi yang mungkin tadinya dia ekstrovert, dia semangat menjalani hari-hari, karena kemunculan pikiran irasional yang negatif itu, dia menjadi mengurung diri, menjadi lebih diam, dan mungkin sering membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kemudian bukan hanya dari dirinya sendiri, tetapi ada faktor-faktor lain yang memicu atau mendukung sifat atau pikiran irasionalnya, di mana ada orang tuanya yang membanding-bandingkan dirinya dengan pencapaian anak teman orang tuanya. Dan di situ sejatinya anak membutuhkan suatu support atau dukungan atau dorongan dari orang-orang terdekatnya seharusnya, karena dengan dorongan tersebut si konseli ini memiliki semangat kembali, memiliki niat untuk berkembang lagi, dan tidak memiliki pikiran-pikiran negatif yang memicu dirinya itu terbebani dan tidak menjadi dirinya sendiri. Nah, dari review tadi, dari latar belakang dan permasalahan yang sudah dijelaskan oleh konseli sebelumnya pada sesi konseling, saya menyepakati atau saya menyimpulkan jika konseli ini membutuhkan pendekatan dengan CBT. Jadi mengapa saya memilih pendekatan CBT, Cognitive Behavioral Therapy, karena CBT ini berfokus pada pikiran, perasaan, dan perilaku individu, di mana CBT itu berasumsi jika permasalahan yang dihadapi individu atau seseorang itu biasanya bukan hanya terjadi karena suatu kejadian tersebut, tetapi bisa jadi bagaimana cara seseorang atau individu tersebut memaknai suatu kejadian atau kayak semacam momen yang sempat terjadi di masa lampau. Jadi menurut saya CBT ini sangat cocok untuk konseli saya, karena konseli saya memaknai suatu
kejadian yang dialaminya pada masa lampau, di mana dia ketolak SNBP, SNBT itu, lalu dia memaknainya dengan pikiran jika dia itu rendah, dia tuh tidak lebih dari teman-temannya, dia itu terlambat, dia tuh bisa dikatakan dia merasa dirinya bodoh. Nah, itu sangat cocok dengan pendekatan ini, di mana saya sebagai konselor membantu dia untuk mengidentifikasi pikiran-pikirannya, pikiran-pikiran negatifnya, kemudian mengubahnya menjadi pikiran yang irasional. Nah, di mana saya membantu untuk konseli saya ini mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, pikiran-pikiran negatif yang ada pada dirinya, pikiran yang irasional. Kemudian kita ubah pelan-pelan menjadi pikiran yang lebih realistis lagi, dan membantu individu atau konseli saya ini untuk lebih adaptif dalam berperilaku atau memaknai suatu kejadian tersebut. Kemudian tahap-tahap konselor dan konseli selama sesi konseling ini dengan pendekatan CBT bisa saya rangkum dari yang pertama pastinya pembukaan, di mana konselor membangun hubungan atau raport dengan konseli agar konseli bisa dengan leluasa bercerita permasalahannya. Kemudian setelah pendekatan mantap dan lain sebagainya, kemudian yang selanjutnya yaitu mengeksplorasi masalah konseli, di mana konselor ini membangun atau menggali permasalahan yang dihadapi konseli ini. Konseli menjelaskan apa saja yang dirasakan konseli, kemudian kejadian-kejadian apa saja. Konselor menggalinya agar konselor nantinya bisa menentukan pilihan-pilihan yang akan diberikan konselor ke konseli, untuk konseli ini memilih mana hal yang mungkin bisa diterapkan di dirinya. Setelah mengeksplorasi permasalahan yang dimiliki konselor, kemudian hal selanjutnya yaitu kemudian mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif atau pikiran-pikiran irasional. Jadi setelah tahap eksplorasi permasalahan selesai, masuk ke mengidentifikasi perilaku atau pikiran-pikiran negatif, di mana konselor membantu konseli untuk menemukan jika pikiran-pikiran tersebut irasional. Kemudian selanjutnya konselor membantu juga untuk konseli ini keluar dari pikiran-pikiran tersebut dan mengubahnya menjadi pikiran-pikiran yang positif atau pikiran yang lebih realistis lagi. Setelah itu, konselor memberikan latihan kepada konseli, atau konselor menguji coba pikiran konseli yang tadinya irasional menjadi lebih realistis. Contohnya seperti jika kamu mengalami kegagalan, apakah suatu kejadian itu bisa langsung menyudutkan atau langsung mengkonfirmasi jika kamu itu memang bodoh. Padahal tidak, karena kamu kan berhasil lolos jalur perguruan tinggi, tetapi dengan cara jalur mandiri. Tetapi pada akhirnya kamu kan berhasil. Nah, dari situ si konselor ini sudah membantu konseli untuk mengganti pola pikirnya yang tadinya dia merendahkan dirinya, tapi lebih menuju ke pikiran yang positif. Kemudian setelah tahap itu selesai, tahap selanjutnya yaitu tahap yang biasanya muncul atau yang muncul di akhir sesi konseling, yaitu memberikan suatu tugas kepada konseli untuk melihat perkembangannya yang akan dibahas di sesi konseling yang kedua atau yang berikutnya.